Hasilnya yaitu jadi hasilnya tergambar dengan jelas bahwa ini adalah akibat dari korosif. Jadi benda-benda adanya erosi yang akibatkan oleh zat korosif. Cuman itu saja. Karena kita nggak tahu apa-apa yang menyebabkan ini apa. Makanya dikaitkan dengan bahwa ini perlu keterangan ahli lain lagi yang Iya bisa betul. menjelaskan. Iya betul. Terima kasih majelis. Lanjut ya. Cukup. Silakan penasihat hukum. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih ahli. Saudara ahli, terima kasih karena sudah bisa menjelaskan beberapa soal mengenai soal cyanida. Tadi Yang Mulia Majelis mengatakan, bertanya kepada ahli, bahwa apa juga seharusnya diperiksa jantung dan kepala. Saudara mengatakan seharusnya demikian. Seharusnya, kenapa harusnya demikian? Karena itu adalah prosedur otopsi. Prosedur otopsi itu harus membuka seluruh roga-roga tubuh, baik mulai dari kepala sampai perut bagian bawah. Apa itu tujuannya otopsi itu rupanya? Atau tujuannya otopsi itu? Otopsi itu tujuannya lah untuk mengetahui sebab kematiannya. Untuk mengetahui sebab kematiannya. Jadi untuk mengetahui sebab kematian daripada seseorang harus dilakukan otopsi. Tidak selalu setiap kasus seperti itu. Tadi saya katakan bahwa pada kasus kejahatan keracunan, otopsi adalah hanya satu bagian dari seluruh rangkaian yang 5 tadi. Yang sebetulnya membuktikan bahwa matinya itu adanya racun di dalam tubuh. Itu yang kita pakai. Ada gejala dan sebagainya. Sehingga dengan kondisi dan situasi yang seperti kasus ini kalau saya kaitkan dengan pertanyaan Bapak, mungkin ada sesuatu hal yang tidak saya ketahui yang tidak dapat dilakukan otopsi. Nah, satu-satunya jalan yang paling baik adalah mengambil lambung tadi agar supaya dia bisa menunjukkan ada enggak nih racun tersebut di dalam tubuh si korban. Tadi saudara mengatakan bahwa otopsi itu adalah untuk menentukan sebab kematian. Itu SOP-nya seperti itu ya, dalam kedokteran SOP begitu ya. Nah, sekarang dengan tidak dilakukannya otopsi, apakah ada kemungkinan nggak sebenarnya ini juga mati karena umpamanya jantung? Ya, jadi memang itu sudah sering sekali kami ditanyakan bahwa kalau sebab-sebab lain bukan karena cyanida, maka kematiannya tidak spektakuler atau tidak sedramatis dengan CN. Jantung tidak pernah mengalami perlukaan di bibirnya. Jantung tidak pernah dia langsung kejang-kejang dan sebagainya. Dia akan kesakitan dulu, terutama di daerah perut. Racun lain misalnya cyanida, arsen. Dia tidak seperti itu. Dia hanya muntah-muntah, rasa tidak enak pada perut, dan akhirnya setelah racun itu masuk ke dalam saraf, baru dia akan mengalami kelumpuhan pada saraf-saraf pernapasan dan saraf-saraf jantungnya. Baru dia mati. Ya, pertanyaan kami adalah, apakah mungkin juga orang mati karena jantung? Seperti dalam kasus ini. Dalam kasus ini saya bisa menyingkirkan kemungkinan matinya. Bagaimana saudara bisa menyingkirkan orang saudara tidak periksa? Karena dari gejala tadi saya katakan bahwa pada kasus keracunan. Ya sudah tahu dari gejala. Iya. Tapi saudara kan tidak memeriksa jantung kan? Iya, tidak memeriksa jantung. Nah, kalau ternyata memang pada saat itu juga mati karena jantung, bisa kan terjadi juga semacam koinsiden. Jadi begini. Bagaimana kita bisa mengabaikan itu? Ya, itu memang pertanyaan yang bagus. Tapi Bapak harus tahu bahwa pada kasus keracunan cyanida, hampir seluruh organ itu akan mengalami kerusakan. Karena
Karena dia mengalami kekurangan oksigen yang hebat. Akibatnya kalau kita periksa jantungnya, dia juga akan mengalami kelainan-kelainan yang seolah-olah dia sakit jantung, tapi sebetulnya enggak. Itu karena akibat daripada kekurangan oksigen secara sistemik. Iya, tetapi kan tadi saudara seharusnya untuk menentukan matinya seseorang katanya kan otopsi. Iya. Pertanyaan kita kan, Iya. saudara tidak melakukan jantung, Iya. memeriksa jantung. Nah kalau saudara tidak memeriksa jantung, apakah bisa saudara menentukan matinya ini karena jantung atau tidak? Tidak bisa, Saudara tidak memang bisa. memang Iya, tidak kan? bisa. Nah. Tapi dengan adanya tanda-tanda dan gejala itu bukan menunjukkan penyakit jantung. Iya, tapi saudara nggak periksa kan? Ya, penasihat hukum ya. Enggak, ini kan Yang ilmu, kita- ini kan keilmuan kan? Iya, keilmuan. Keilmuan, kita Iya, bicara oke. ilmu kan? Tapi pemeriksaan kami, pemeriksaan dokter, masa dokter bisa tahu kalau tidak ada dukungan-dukungan dari laboratorium dan sebagainya, kan kita dokter. Ada laboratorium yang bisa menggunakan dan sebagainya. Iya, jadi begini. Atau saya tanya dengan cara yang berbeda. Iya. Kalau saudara tidak memeriksa jantung, apakah bisa saudara menentukan, oh ini karena jantung atau ini bukan karena jantung? Padahal saudara tidak memeriksanya. Ini keilmuan. Iya. Bisa enggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kita bisa memperkirakan bukan jantung. Oke. Iya. Kedua, saudara tidak lakukan bedah di Jenazah, otak. otopsi. Jenazah otak. Iya. Sedangkan tadi saudara menjelaskan juga bahwa kemungkinannya adalah cyanida itu bisa masuk sampai ke otak. Iya. Ya kan? Nah, kenapa tidak dilakukan pemeriksaan otak? Permintaan dari kepolisian Pak Permintaan kita adalah dari seperti itu. kepolisian. Iya, dengan Itu bukan salah Bapak kan? Iya. Gitu ya. dengan hal-hal yang kita tidak ketahui. Iya. Kalau seandainya tadinya otak diperiksa, Iya. bisa nggak kemungkinan bisa ditemukan karena stroke umpamanya? Ini Bisa kemungkinan. saja, tapi Bisa gejalanya saja. tidak seperti ini. Ya, tapi bisa saja kan? Bisa saja. Bisa saja. Jadi kemungkinannya stroke juga bisa, gitu. Karena nggak diperiksa. Iya. Karena memang ini perlu sekali karena kalau SOP-nya kan sudah saudara jelaskan tadi. Baik. Kalau umpamanya saudara melakukan suatu pemeriksaan semacam otopsi atau ini tidak otopsi pemeriksaan. Ya. Jadi pemeriksaan apa namanya ini? Pemeriksaan jenazah dan pengambilan sampel Pemeriksaan jenazah dan pengambilan sampel untuk pemeriksaan toksikologi. Nah, tidak otopsi. Nah, apakah kalau saudara melakukan pemeriksaan itu, saudara menganalisa yang ada di dalam tubuh atau menganalisa yang di luar tubuh? Kami bukan menganalisa tapi menghubungkan temuan di luar tubuh dan yang ada di kelainan yang ada di dalam tubuh. Secara logika ilmiah itu bisa. Iya. Iya. Pertanyaan saya kan gini, saudara memeriksa suatu organ tubuh, Iya. saudara temukan di sana umpamanya seperti saudara bilang 0,2 Miligram miligram per liter. Ya. Ya. Seandainya tidak ada pendapat-pendapat ahli di luar ini yang menerangkan hal-hal lain, Iya. saudara hanya memeriksa tubuh ini saja. Iya. Apa kesimpulan saudara? Ya itu tadi seperti sekarang bahwa tidak dapat ditentukan sebab kematiannya. Itu kan karena belum diperiksa. Iya. Ini sudah diperiksa kan, sudah dapat 0,2. Tidak ketemu. Sudah ditemukan kan 0,2 miligram. Iya. Apa kesimpulan saudara? Nah itu kita tadi sudah saya katakan bahwa salah satu dari 5 tanda atau patokan. Enggak. Jadi pertanyaan saya adalah kalau kita tidak mempertimbangkan dulu nih, Ya. kan kita belum periksa ini. Ya, ya, Kita belum periksa ahli yang lain ini. Ya, Ahli ya. toksologi kita belum periksa. Ya. Kita nggak bisa comfort di sini. ya, Tanpa pemeriksaan toksologi ini, umpamanya, ya kan? Hasil dari pemeriksaan lab krim kan laboratorium sudah ada. ya, Ditemukan dalam tubuh korban, Ya. antara lain bla bla bla, antara lain di dalamnya adalah di hati tidak ada, ya. Urin ditemukan. juga tidak ada. Ya. Di empedu tidak ada, di urin tidak ada, ya kan? Ya. Tapi ada 0,2 di dalam lambung. Nah,
tadi saudara mengatakan little dosis, Iya, ya 150 ya. iya, Nah, saudara temukan dalam lambung hanya 0,2. iya. Nah, berarti tidak sesuai dengan jumlah little dosis yang mematikan itu. Iya. Nah, apakah dengan 0,2 ditemukan di situ bisa nggak mematikan? Jadi begini, Nggak, kalau lihat little dosisnya ini, Iya, iya, iya. mematikan nggak? Iya, saya ngerti, saya ngerti. Jadi begini, tadi sudah saya katakan bahwa semua zat yang masuk ke dalam tubuh itu nanti akan dicerna, akan diserap. Yang kedua, bahwa kita memeriksanya adalah sudah 3 hari dari saat kematian. Oh, ya. Sehingga kemungkinan hanya ditemukan sedikit, itu mungkin saja. Oke, itu mungkin saja. Iya. Sebabnya nanti kan kita lihat. Iya. Ini kan secara kemungkinan. Iya, Nah, tapi faktanya sekarang, saudara kan hanya menemukan 0,2. iya, Pertanyaan saya adalah, kalau hanya 2,2, nanti Iya. kalau analisa saudara iya, terserah. iya, iya. Kalau hanya 0,2 ditemukan cyanida di dalam lambung, mematikan tidak? Tidak mematikan, Tidak tapi mematikan. kita selalu mendiagnosa. Setiap dokter itu mendiagnosa bukan hanya dari satu. Oke. Semua apa-apa yang bisa dia periksa, dia kumpulkan. Nah, itulah yang menjadi diagnosa. Jadi bukan hanya 2 itu saja. Ya, Mengapa saya yakin bahwa dia matinya karena racun? Karena tadi itu banyak sekali runtutan yang sangat cocok sekali dengan cyanida. Baik. Itu kan karena ada keterangan orang lain. Iya, Ya, kalau keterangan orang lain nggak benar bagaimana? sama seperti saya dengan Izin yang mulia. sekarang saya kalau misalnya saya memeriksa orang sakit, bapak sakit. Jangan memaksakan ahli Izin ya. untuk bertentangan. Yang mulia, maksud saya gitu. Enggak, bapak soalnya tidak mengerti bagaimana kerja seorang dokter. Dokter itu bekerja bukan hanya dari satu, tapi dari berbagai hal. Itu kita kumpulkan. Orang panas bisa apa saja. Tapi setelah kita periksa darahnya yang bukan saya yang meriksa, saya bisa tahu bahwa ini karena tifus, karena ini karena demam berdarah. Loh iya. Lah iya, jadi seperti itulah sama. Justru karena kita tidak tahu, makanya ahli dihadirkan di sini. Iya, Kalau kita udah tahu nggak perlu dong. makanya saya tegaskan, tapi bapak masih terus saja Bukan. begitu. Ya saya bertanya. Kan saya jelaskan bahwa dengan adanya racun di dalam tubuh yang seharusnya tidak ada, pasti itu dari luar. Pasti dari luar. Pasti dari luar. Tidak mesti dia dimasukkan dari pantatnya atau dari mananya, mungkin bisa saja. Tapi yang jelas itu dari luar. Dari luar dari mana? Dari CCTV kita lihat bahwa dia minum sesuatu. Baik, kalau itu yang pertanyaan saya mau tanya. Iya. Mungkin nggak orang sudah mati dimasukkan cairan ke dalam tubuh? Bisa saja, Bisa. tapi orang yang sudah mati tidak akan mengalami kerusakan seperti itu. Bisa, Karena tidak ada proses. Ya. Karena Nggak. orang mati. Oke, nggak apa-apa. Iya. Jadi artinya cyanida bisa dimasukkan dalam keadaan mati pun bisa. Bisa, itu adalah salah satu keahlian dari dokter ahli forensik untuk Baik. menentukan ini sudah mati dimasukin atau ini masih hidup dimasukin. Oke. Itu Oke. keahlian kita. Baik. Ya. Tadi saudara menjelaskan bahwa asam itu kan juga kadang-kadang bisa merusak lambung. Ya. Sampai saudara juga tadi menjelaskan bahwa asam itu sampai bisa membuat berlubang gitu.